anak-anak, kaum muda, ibu bapak, para biarawan biarawati, para imam Sekuskupan Agung Ende yang saya kasihi. Salam kasih persaudaraan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adalah ajakan yang disampaikan para gembala satu kepada yang lain dan menjadi tema surat Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kali ini yang ditujukan kepada kita semua umat Kristen. Seperti para gembala, kita diajak untuk bergegas ke Bethlehem menjumpai sang bayi dalam kesederhanaan, karena dialah sang juru selamat yang dinantikan. Natal adalah sebuah peristiwa perjumpaan. Tuhan datang menjumpai kita dalam diri putranya yang lahir sebagai anak sebuah keluarga sederhana. Dan kita pun boleh menjumpai Tuhan dalam sosok bayi yang terbaring di palungan dibalut kain lampin. Yang Maha Tinggi hadir dalam kesederhanaan. Yang Maha Kuasa ada dalam yang lemah. Natal, peristiwa Bethlehem menjadi saksi kemurahan Tuhan untuk mengambil langkah turun, menjumpai dan merangkul kita yang rendah, yang sederhana, yang berdosa ini. Karena itu, Natal kiranya memberikan kita dorongan untuk juga keluar dari diri kita, menjumpai orang-orang lain dalam kesederhanaan batin. Kita diajak untuk keluar dari diri kita, dari kesibukan mengurus diri sendiri, untuk dapat terbuka menjumpai orang-orang lain. Perjumpaan dengan Tuhan yang lahir di Bethlehem menjadi sumber kegembiraan bagi para gembala. Sesudah menjumpai Yesus, para gembala pulang dengan hati yang penuh sukacita. Dan semua yang mendengar warta gembira dari mereka dipenuhi rasa sukacita. Maria menyimpan semuanya dalam batinnya. Tentu saja Maria juga mengambil bagian dalam kegembiraan itu. Tetapi Maria, sang ibu, memilih cara yang lain untuk mengekspresikannya. Dia menyimpan semuanya dalam batinnya untuk dibawa sebagai kenangan, untuk direnungkan pada masa mendatang. Di tengah gegap gempita perayaan Natal, keheningan juga kita butuhkan, agar Natal kali ini sungguh membekas dalam ingatan dan batin kita, agar pada waktunya dia menjadi sumber kekuatan dan orientasi bagi hidup kita, hidup pribadi, hidup keluarga, hidup di lingkungan dan stasi kita, di paroki, hidup di keuskupan kita. Natal, perjumpaan dengan Tuhan yang lahir di Bethlehem, membuat para gembala menjadi pewarta kabar gembira. Warta itu terlalu besar, berita kelahiran Tuhan terlalu dahsyat untuk bisa ditahan untuk diri sendiri. Warta itu harus diteruskan. Kita yang mendapat anugerah untuk mendengar, merenungkan, dan menginternalisasi kabar sukacita Natal, sejatinya merasa terdorong untuk membagikan kabar sukacita itu kepada semua orang lain. Dengan kata-kata kita, tetapi terutama dalam tindakan dan sikap kita. Perjumpaan dengan Tuhan pada peristiwa Natal adalah perjumpaan dengan Allah yang sudah mengambil langkah turun untuk mendekati kita, untuk merangkul kita dalam dekapan kasih-Nya. Karena itu kita juga diajak untuk mendekati dan membantu semua orang yang masih membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Mereka yang miskin, yang sakit, yang sendirian. Kita juga didorong untuk berekonsiliasi dengan mereka yang masih mempunyai konflik dengan kita. Menjangkau mereka yang terlampau sering tidak terjangkau oleh perhatian banyak orang. Natal dalam kesederhanaan seorang bayi, Tuhan menjangkau kita semua, orang-orang yang sederhana, yang terpenjara dalam dosa. Kiranya oleh anugerah Natal kita dibebaskan untuk lebih bersedia keluar dari diri kita, menjangkau semua orang lain, membuat mereka merasa dan mengalami bahwa mereka sungguh dikasihi. Berikan tempat di hatimu untuk menjadi palungan bagi Tuhan yang lahir. Kosongkan dirimu agar saudara-saudarimu
terutama mereka yang miskin dan berkekurangan, juga mempunyai tempat dalam hidupmu. Dalam semangat Natal, kita terus memelihara kasih persaudaraan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat secara sederhana, sambil menjaga dan merawat perdamaian dan ketenangan di tengah masyarakat kita. Saya ingat secara khusus saudara-saudari yang merayakan Natal di penjara, mereka yang merantau dan jauh dari sanak saudaranya, mereka yang harus melewati malam Natal di tempat tugas, seperti para perawat dan dokter di rumah-rumah sakit dan di klinik, para polisi dan tentara di pos-pos keamanan, dan lain-lain. Salam Natal juga ditujukan kepada saudara-saudari yang menjadi korban bencana, secara istimewa para korban bencana letusan gunung api Lewotobi laki-laki yang merayakan Natal kali ini di tempat-tempat pengungsian. Untukmu semua saudara-saudariku, saya mengucapkan selamat merayakan pesta Natal dan bahagia tahun baru, tahun jubileum 2025. Terima kasih.